dengan tema atau pertemuan yang keempat, yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas terselenggaranya pertemuan ini. Kami haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan peserta yang telah membantu dan mendukung pendalaman iman ini sehingga dapat dilaksanakan. Sebelum kita mulai, saya bacakan biografi singkat dari narasumber kita malam hari ini, yaitu Romo Albertus Purnomo OFM, yang akrab disapa dengan Romo Pur. Romo Pur menyelesaikan studi filsafat dan teologi di STF Diryakara. Selanjutnya, Romo Pur menjalani studi kitab suci di Pontificia Institutum Biblicum Roma. Aktivitas Romo Pur saat ini adalah sebagai pengajar kitab suci di STF Diryakara dan KPKS Santo Paulus. Romo Pur juga merupakan aktivis kerasulan kitab suci. Selain mengajar dan aktif dalam kerasulan kitab suci, Romo Pur adalah penulis buku dan kolumnis majalah. Buku-buku karya Romo Pur yang telah diterbitkan yaitu Dari Hawa sampai Miriam, menafsirkan kisah perempuan dalam Alkitab, diterbitkan tahun 2019. Riwayat Api Penyucian, diterbitkan tahun 2017. Pejuang, Pemenang, dan Pecundang, diterbitkan tahun 2015. Bertarung dengan Allah, diterbitkan tahun 2014, dan buku-buku lainnya. Demikian sekilas informasi mengenai narasumber kita malam hari ini, yaitu Romo Albertus Purnomo OFM. Sekarang marilah kita siapkan diri, kita hening sejenak untuk memulai pendalaman iman ini. Broyo, silakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami, aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja, dibatasi. Memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau streaming di channel YouTube. Namun, banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadah umat menjadi suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita sekarang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan keempat yang merupakan pertemuan terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dalam situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula halnya dengan jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu, yang tergoda
untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Saya silakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyatakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bu Wiwi, silakan Bu. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Romo Pur. Oh, baik, terima kasih. Romo Pur, maaf sebentar Romo. Saya iya. beri satu pengumuman. Bapak Ibu, mohon maaf, kami akan mute semua peserta agar suara Romo Pur terdengar jelas dan tidak ada gangguan. Mohon maaf. Terima kasih. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi saya diminta untuk mendampingi saudara dan saudari untuk belajar dan sekaligus merenungkan tentang perikop dari kitab Wahyu. Saya sendiri tidak tahu apakah nanti saya akan mengajar atau merenungkan, tetapi paling tidak kita belajar dari sebuah teks dari kitab yang paling sulit di dalam Alkitab. Oke, baik. Jadi untuk
studi atau renungan kita pada malam hari ini, saya akan membagikan slide share saya supaya lebih terarah. Baik. Jadi tema pada malam hari ini seperti tadi sudah disebutkan itu Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Jadi memang kita sudah melewati beberapa tema. Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan pada pertemuan yang keempat ini memang agak unik karena di sini kita diajak untuk merenungkan Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Jadi ketika menyusun teks ini saya memang agak kebingungan karena memang saya dikasih perikopnya, tetapi untuk yang keempat ini ya awalnya mereka memberikan tema, tapi setelah saya membaca lebih detail dari teks yang disodorkan ternyata maksudnya lain. Jadi apa yang dipikirkan oleh LBI itu ternyata berbeda dengan apa yang sebetulnya atau tertulis di dalam beberapa komentar yang ada, sehingga saya yang diminta untuk menulis gagasan pendukung itu, saya menggunakan istilah Yesus sebagai sahabat mereka yang bertobat. Dan sebetulnya hal ini memang cocok atau relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu pandemi. Kita berharap supaya pandemi ini cepat selesai, dan saya optimis ya selesai karena puncaknya sudah lewat. Ya, bulan Agustus kemarin, Juli Agustus, memang kemungkinan besar akan ada gelombang ketiga kalau kita mengingat pandemi flu Spanyol 1918 ya, sekitar Januari. Ya mungkin setelah, tapi tidak parah, setelah itu selesai. Ya, pandemi ini memang membuat kita itu mengalami penderitaan tentu saja ya. Dan ada banyak hal yang kita bisa pelajari dan salah satunya adalah bahwa pandemi ini telah menyadarkan ternyata harta, kekayaan, uang adalah barang fana atau sementara. Ya, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa harta, kekayaan, dan uang itu penting. Tidak penting, itu penting juga. Karena kalau tidak ada uang, tidak ada harta, semua tidak bisa bergerak. Tetapi kita harus menyadari bahwa sekalipun penting, hal itu mudah sekali hilang. Atau mungkin kita melihat di dalam kenyataan, di dalam beberapa berita, itu banyak orang yang dalam tanda kutip memiliki harta akhirnya harus meninggal karena COVID. Ya ini mau menunjukkan bahwa harta, kekayaan, uang itu tidak akan menjadi milik kita selamanya. Meskipun itu penting untuk membantu hidup kita, tapi kita tidak akan memiliki untuk selamanya. Nah, dan satu hal yang menarik untuk kita pelajari dari pandemi yang dalam tanda kutip diberikan oleh Tuhan kepada kita ini, ya kita diajak untuk berpaling pada Sang Penyelenggaraan Ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teks yang kita akan bahas bersama, yaitu perikop dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tentu saja teks ini agak sulit untuk ditelaah dibanding teks-teks lainnya. Karena apa? Karena kitab Wahyu sendiri itu termasuk kitab yang tidak mudah dimengerti. Jadi saya sendiri yang belajar khusus kitab suci pun itu tidak mudah untuk memahami teks dari kitab Wahyu. Hingga ketika saya diminta untuk menulis komentar atau ya gagasan pendukung, saya memang harus membaca beberapa buku tafsir ya dalam bahasa Inggris tentunya, dan mencoba untuk menggali makna tersembunyi di dalam perikop ini. Tapi yang penting untuk dicatat adalah bahwa kitab Wahyu ini sebetulnya adalah kitab yang ditulis ketika jemaat perdana maksudnya, itu mengalami krisis. Dan krisis itu adalah apa? Krisis itu adalah penganiayaan terhadap mereka
Dan ditulisnya kitab Wahyu itu bertujuan untuk memberi inspirasi untuk tetap terus bertahan. Nah, sebetulnya bukan hanya kitab Wahyu saja, tetapi hampir semua kitab Perjanjian Baru, baik Injil, surat, maupun kitab Wahyu, tapi juga kitab Perjanjian Lama, itu adalah kitab yang ditulis pada masa krisis. Jadi saya belajar bahwa kalau tidak ada masa-masa krisis, momen-momen krisis, masa-masa sulit, mungkin kita tidak akan memiliki kitab suci gitu ya. Jadi saya belajar hampir separuh lebih dari kitab yang ada di dalam kitab suci itu ditulis pada saat entah bangsa Israel atau gereja perdana itu mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis. Maka dari itu, yang masa krisis yang kita alami dalam situasi pandemi ini seharusnya tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif, kita bisa melihat sebagai sesuatu yang positif. Karena mau nggak mau kita dipaksa untuk berefleksi tentang hidup kita. Baik, jadi kita kembali ke dalam perikop kita. Nah, perikop Wahyu bab 3 ayat 14-22 ini merupakan bagian dari ketujuh surat yang disampaikan kepada ketujuh jemaat. Dan ini adalah surat yang terakhir, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Dan memang salah satu surat yang saya ingat, salah satu istilah yang saya ingat dari surat kepada jemaat di Laodikia ini adalah istilah suam-suam kuku ini. Jadi pesan surat ini agar jemaat di Laodikia itu tidak suam-suam kuku dalam hidup beriman. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat, ya belajar bersama ya tentang penafsiran teks ini. Jadi memang penafsiran itu tidak gampang, karena kita harus mengupas satu persatu ya arti dari setiap kalimat, setiap kata. Dan memang studi kitab suci itu penuh tantangan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh belajar itu kita mendapatkan sesuatu. Dan kalau kita mendengar istilah dari Yesus ya, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, sebab kuk yang kuberikan kepadamu itu asal lupa itu ringan gitu ya. Yang dimaksud kuk ini bukan pertama-tama beban penderitaan dan segala macamnya ya yang ada di dalam Injil Matius. Yang dimaksud kuk ini kan sebetulnya studi kitab suci. Jadi studi kitab suci itu betul-betul berat. Bahkan orang Yahudi pun juga mengakui bahwa itu tidak mudah. Tetapi memang jalan satu-satunya kita untuk mengenal Allah adalah belajar kitab suci. Oke. Nah, jadi seperti tadi sudah saya katakan, perikop Wahyu ini merupakan surat terakhir dari ketujuh surat yang ditujukan kepada jemaat yang berbeda. Jadi ada 7 surat di dalam teks itu. Kitab Wahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiarsia, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan kita harus menyadari bahwa orang Kristen di situ pada waktu itu adalah minoritas. Jadi jangan bayangkan orang Kristen di Laodikia itu jumlahnya 100 orang. Tidak sampai mungkin. Ya, mungkin 90 karena ada penelitian bahwa jemaat di Korintus pada zaman Paulus itu jumlahnya tidak sampai 100. Jadi memang minoritas pada waktu itu. Ya, Kelapa Gading itu lebih banyak jumlahnya, Sunter juga lebih banyak daripada jemaat di Laodikia. Jadi pendek. Nah, tetapi meskipun sedikit memang diberikan surat supaya mereka bisa bertahan. Nah, surat ini ditulis dalam gaya bahasa dan penggambaran apokaliptik. Ya, kalau mendengar istilah apokaliptik ini kan pikiran kita langsung menunjuk kepada akhir zaman. Sebetulnya tidak. Apokaliptik itu artinya penyingkapan. Jadi suatu gambaran penyingkapan dan itu mengacu kepada penglihatan yang dialami oleh si penulis kitab ini, yaitu orang yang namanya Yohanes. Jadi karena penglihatan, karena suatu vision, tentu saja apa yang tertulis di dalam kitab ini itu harus dilihat secara mendalam dan biasanya semuanya memiliki arti simbolis.
Nah, ini yang tidak gampang untuk menelaah apa arti di balik teks itu. Kalau Injil sudah jelas, ceritanya mudah dipahami. Tapi kalau kitab Wahyu ini agak susah. Karena bahasanya sangat simbolis. Saya harap supaya penjelasan ini bisa dimengerti ya, soalnya kita berhadapan dengan kitab yang tidak mudah. Nah, sekali lagi tujuan utama dituliskannya surat kepada jemaat di Laodikia ini adalah untuk membangun kembali kehidupan spiritual dan moral jemaat Kristen awal dengan pertobatan yang benar. Jadi kalau kita mau membaca sebuah teks, kita juga harus melihat sebetulnya apa sih di balik teks itu, apa yang menjadi konteksnya, situasi yang terjadi di balik penulisan teks itu. Jadi rupanya ada alasan mengapa surat itu ditulis untuk jemaat Laodikia, itu karena kehidupan rohani jemaat itu mengalami kemunduran. Bukan hanya karena ketakutan dan kekhawatiran dari pihak penguasa yang menganiaya, tetapi juga dari kultur dan gaya hidup yang berkembang pada zaman itu. Jadi kita tahu bahwa Laodikia itu adalah kota metropolitan dengan berbagai macam kebudayaan, sehingga kebudayaan masyarakat umum itu seringkali menggoda jemaat Kristen yang setia dengan ajaran Tuhan. Nah, godaan itu membuat mereka itu tidak terlalu bersemangat untuk menjalankan ajaran Kristiani. Dan itu juga terlihat ketika mereka itu jemaat Laodikia ini mudah berkompromi, mudah oportunistis, ya cari amannya saja. Sehingga cara hidup mereka itu dipandang oleh si penulis kitab Wahyu ini agak jauh dari ideal sebagai orang Kristen yang sejati. Jadi separuh-separuh gitu. Ya nanti akan disebutkan dalam istilah yang terkenal suam-suam kuku. Di satu pihak Kristen, tapi di satu pihak juga mengikuti ya gaya hidup yang sebetulnya berlawanan dengan gaya hidup sebagai orang Kristen. Oke, baik, kita melihat secara lebih dekat ya teks ini. Jadi kita coba mengupas ya pelan-pelan ya apa yang tertulis di dalam teks ini. Jadi jelas di dalam bagian awal itu dikatakan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jadi kata Laodikia ini penting untuk menunjuk situasi sebetulnya apa yang terjadi atau situasi kota di mana jemaat itu hidup. Jadi Laodikia itu kota di mana berbagai macam agama dan budaya bercampur. Ya kita bayangkan seperti kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar. Jadi di situ kan berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam kebudayaan jadi satu. Nah, selain itu memang Laodikia, ya mungkin kalau sebagian dari saudara dan saudari pernah ke Turki, saya sendiri belum ke Turki, di situ memang Laodikia itu menjadi kota perdagangan dan pusat ekonomi di zaman Kekaisaran Romawi. Di Asia Kecil, Turki sekarang ini. Ya. Jadi memang Turki ini unik. Dalam arti dulu pernah menjadi pusat kekristenan, sekarang menjadi pusat Islam, salah satu pusat Islam. Ya. Meskipun bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Turki. Ya namanya sejarah ya, kita tidak bisa menduga. Gitu. Nah, jadi Laodikia pada zaman dahulu itu merupakan kota perdagangan dan termasuk pusat ekonomi, dan barang-barang yang dijual di kota Laodikia itu yang paling terkenal adalah wol, parfum, dan minyak zaitun. Nah, barang-barang seperti ini, seperti minyak zaitun kan nanti sangat berpengaruh terhadap tulisan dari si penulis kitab ini, ketika nanti kita akan lihat bagaimana dia menggunakan gambaran minyak. Ya. Nah, selain itu, Laodikia adalah pusat keuangan di wilayah Frigia. Frigia itu provinsi, salah satu provinsi Romawi pada waktu itu. Dan rupanya di Laodikia ini ada sekolah kedokteran yang terkenal. Dan memang dikhususkan untuk mengobati mata. Jadi kalau ada ada orang sakit mata itu mereka larinya ke Laodikia. Jadi bisa dibayangkan
Laodikia itu kota yang sungguh terkenal pada waktu itu. Nah, selain itu, gambaran kota sangat nampak dengan adanya bangunan amfiteater, stadion, tempat pemandian publik yang mewah, pusat-pusat perbelanjaan yang megah, itu ada di Laodikia. Ya, mirip-mirip Jakarta lah. Akan tetapi, dengan segala macam hal itu, dengan segala macam fasilitas yang cukup baik, ya, maka tidak mengherankan jika konsumerisme dan pemujaan terhadap kekayaan menjadi kultur masyarakat Laodikia. Dan itu cukup mempengaruhi anggota jemaat Kristen di Laodikia. Nah, saya tidak menilai beberapa orang di sini, tapi kan kita juga seringkali melihat, ya, bahwa ada beberapa orang yang memuja kekayaan, pamer kekayaan, tunjukkan kekayaan, meskipun sebagian besar orang juga belum memiliki apa-apa gitu ya. Di Indonesia ada itu. Ya sudah dikritik oleh Ade siapa itu saya lupa. Nah, ini salah satu Ade Armando itu ya. Sudah dikritik. Ya itu kan sebetulnya juga agak berbahaya karena akan menciptakan kultur untuk memuja kekayaan gitu. Padahal kan kekayaan sejati kita itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ini salah satu reruntuhan kota Laodikia. Anda bayangkan begitu hebat, begitu megah dengan pilar-pilar dari marmer semua. Oke. Nah, kemudian di bagian selanjutnya dikatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Ini sebetulnya kalau untuk studi kitab suci menarik ya, karena dari satu kalimat ini bisa menjadi satu artikel sebetulnya. Tapi untuk kita tidak perlu. Tapi sekurang-kurangnya di sini kita diajak untuk melihat beberapa gelar Yesus ya. Jadi Yesus itu kalau di dalam Alkitab itu gelarnya banyak sekali. Mungkin sekitar 50-an itu. Ini kan bukan hanya juru selamat, bukan hanya gembala, tetapi dari kitab Wahyu pun kita bisa melihat ya, gelar-gelar Yesus. Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi amin ini adalah kata yang umum yang dipakai di dalam jemaat Kristen, apalagi jemaat Kristen itu memiliki koneksi dengan perjanjian lama. Kata amin itu berfungsi sebagai seruan bahwa apa yang diungkapkan adalah sungguh-sungguh jujur dan benar. Sehingga kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita mengatakan amin. Ya, ini sungguh-sungguh benar. Kadang-kadang orang ngomongnya juga aminnya pelan sekali. Juga umpamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Jadi kita mengamini ketiga ini ya, aspek trinitaris ini. Atau mungkin setiap doa itu selalu dikatakan amin di belakang, itu kita sebetulnya mau mengatakan bahwa doa yang saya katakan ini adalah sungguh-sungguh benar. Jadi mengapa kok selalu dikatakan amin dalam setiap doa, dalam setiap perayaan sakramen itu? Ya karena amin ini mengacu kepada seruan bahasa Ibrani ya, seruan bahwa ini sungguh-sungguh jujur dan benar. Nah, kalau dikatakan inilah firman dari amin, itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa inilah firman dari Yesus yang sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh benar, bahwa dia adalah kebenaran Allah sendiri. Atau apa yang dikatakan Yesus itu adalah sesuatu yang benar, yang jujur, tidak ada kepalsuan. Lalu setelah itu juga dikatakan saksi yang setia dan benar. Itu adalah gelar Yesus yang lain. Nah, saksi yang setia dan benar. Jadi saksi itu kan biasanya bertujuan untuk, kalau orang menjadi saksi di pengadilan, itu kan fungsi saksi adalah membuka, atau dalam hal ini adalah dalam bahasa yang lebih ekstrim, menelanjangi. Jadi Yesus itu adalah orang yang menelanjangi segenap kepalsuan dalam diri manusia. Dan dalam hal ini, orang diajak supaya, atau jemaat diajak supaya berani untuk melakukan introspeksi secara jujur dan mengalami perubahan hidup ya.
Jadi kalau kita berhadapan dengan Yesus saksi yang setia dan benar, kita siap-siap harus dibuka diri kita. Kita diajak untuk berhadapan dengan Yesus, dan kalau berhadapan dengan Yesus, kita harus berani untuk melihat bahwa kita pun juga salah. Gitu. Dan karena menyadari kesalahan, maka orang akan bisa bertobat dan berubah. Jadi kalau orang itu tidak mau menyadari kesalahan, jangan harap dia mau bertobat. Jadi kunci untuk bertobat pertama-tama adalah ini, mau menyadari kesalahan, mengakui bahwa diri kita itu salah. Lalu ada istilah lain, permulaan dari ciptaan Allah, atau dalam bahasa Latin princeps, yaitu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah yang pertama dari ciptaan Allah, termasuk kita sendiri. Nah, sebetulnya dari ketiga gelar ini ingin ditunjukkan bahwa peran dan posisi Yesus itu pertama-tama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Bahwa dia berdaulat, dia berkuasa, dia abadi, dan dia adalah benar. Nah, ini gambaran malaikat. Lalu, si malaikat itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku tahu, maksudnya Yesus tahu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, memang kan kalau orang itu hanya melihat teks ini, ya udah, intinya ya pokoknya jangan suam-suam kuku gitu. Tetapi kalau kita mempelajari kitab suci, mempelajari suatu teks, kita bertanya ya, ini kok ada istilah suam-suam kuku ini dari mana? Ya. Memang kalau kita membaca sekilas sudahlah kita ngomong bahwa ini gambaran mentalitas jemaat Laodikia yang mudah berkompromi. Ngikut sana, ngikut sini, pokoknya cari yang enak gitu loh. Tetapi sebetulnya apa yang tertulis di sini itu menggambarkan kondisi geografis Laodikia. Jadi penulis itu mau menggunakan apa yang terjadi di Laodikia itu untuk menggambarkan mentalitas jemaat itu. Jadi di sini yang dipakai adalah elemen alam, yaitu air. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ya? Situasi apa yang ada di dalam kota Laodikia? Jadi kota ini memang kaya ya, tetapi persoalan utama adalah persediaan air kurang mencukupi. Nah, ini seperti halnya Jakarta ini, jujur saya ngomong. Jakarta itu kaya, tapi persoalan adalah airnya kurang. Semua rebutan air. Terlalu banyak, sehingga kita berdoa semoga ibu kota cepat dipindahkan sehingga terjadi pemerataan. Kalau tidak, ambruk itu Jakarta ini. Nah, karena kurang mencukupi, maka apa yang dibuat? Bahwa air harus disuplai dari daerah lain. Dari daerah di luar Laodikia dengan menggunakan saluran air atau aquaduk. Nah, kalau disuplai dari tempat lain, maka kualitas air ini pun akan menjadi menurun ya. Jadi ada efek negatif. Maksudnya apa? Maksudnya air yang dingin dan segar di hulu itu menjadi air yang tidak segar lagi di hilir. Di Laodikia. Dan ya, kualitas airnya kan tidak panas dan tidak dingin. Ini membuat perut tidak enak. Dan kalau diminum terasa ingin muntah. Jadi ini gambaran aquaduk ya, salah satu. Tapi ini dibangun bukan zaman Romawi. Bukan zaman Romawi. Tapi seperti ini. Jadi di bawah air itu. Jadi kalau umpamanya dari sana segar, lewat sini kan dapat panas, ya udah tidak enak gitu. Nah, kualitas air ini kemudian dipakai oleh penulis untuk menggambarkan kualitas hidup rohani jemaat Kristen di situ. Jadi mereka itu dipandang suam-suam kuku karena ya tidak panas, tidak dingin, tidak serius dan disiplin dalam mempraktekkan hidup Kristen. Jadi istilah yang seringkali muncul adalah mereka seringkali
ini ya, mau berkompromi, mental kompromi ini loh, dengan gaya hidup kebanyakan penduduk Laodikia. Nah, bagi Kristus ya, dikatakan mentalitas hidup yang panas dan dingin itu masih lebih baik daripada suam-suam kuku. Jadi kalau panas, ini kan contoh ya, kalau air panas itu bagus untuk mandi. Atau kalau air dingin itu bagus untuk minum. Tetapi kalau tidak panas dan tidak dingin juga tidak ada gunanya apa-apa gitu. Nah, jadi istilah panas dan dingin itu perlu dimaknai secara simbolis ini. Dan panas itu bisa dipahami, ya jemaat harus memiliki semangat yang bernyala-nyala. Dingin itu jemaat harus memiliki kesegaran. Di tengah-tengah itu memang kompromi, tetapi di mata Tuhan kompromi itu tidak mendatangkan nilai lebih gitu ya. Ya tentu saja istilah kompromi ini harus ditafsirkan macam-macam ya. Dalam konteks ini kompromi ya berkaitan dengan kehidupan rohani gitu. Tetapi di tempat lain mungkin dalam aspek lain dalam hidup mungkin kompromi penting ya untuk menghindari konflik bisa. Tetapi dalam hidup rohani memang harus tegas. Nah, di sini dikatakan di ayat 17. Jadi karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi Yesus tahu jemaat ini ngomong, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah ini kan mental self-sufficient ya, jadi jemaat itu karena tinggal di kota, kemudian merasa dirinya mampu. Tetapi Yesus juga melihat bahwa jemaat itu juga tidak tahu sebetulnya bahwa diri mereka itu melarat, miskin. Dalam arti apa? Dalam arti hidup rohaninya. Mentalnya itu melarat, mentalnya itu malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi selalu ditunjukkan di sini ada suatu kontras ya. Jadi ingin menunjukkan suatu kontras di mana di satu pihak orang yang membanggakan kekayaannya gitu. Sekali lagi saya tidak anti kekayaan, kekayaan penting. Ketika orang itu tergantung sekali atau mengidentikan dirinya dengan kekayaan, di satu sisi mereka itu melarat dan miskin ya. Nah, miskin karena tergantung pada sesuatu yang fana. Oke. Dan yang biasanya itu orang yang menggantungkan diri pada kekayaan, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak punya kekayaan gitu. Tetapi dengar-dengar dari sharing beberapa orang memang seperti itu gitu. Hanya ketika nanti uangnya hilang ya baru butuh Tuhan. Tapi kan intinya Tuhan tetap menjadi prioritas nomor satu. Meskipun punya kekayaan, tetapi Tuhan tetap menjadi prioritas nomor satu. Nah, lalu menghadapi situasi yang dibuat oleh atau terjadi di jemaat Laodikia, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mengatakan melalui malaikat ya, aku menasihatkan engkau, jemaat Laodikia, supaya engkau, ini engkau itu jemaat Laodikia, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, memang kalau kita membaca kitab Wahyu, kalau kita tidak hati-hati, kita membayangkannya, oh ini emas, ini pakaian putih, ini minyak gitu. Nah, tapi sebetulnya di balik kata-kata ini ada satu simbol. Maksudnya ini adalah suatu simbol untuk menandakan sesuatu yang lain. Baik, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Jadi kata yang dipakai pertama adalah ini. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Membeli itu mengakuisisi atau menjadikan hak milik, menjadikan pendapat. Maksudnya ya menjadi hak milik ya. Jadi supaya jemaat Laodikia kau ini menjadikan hak milik daripadaku. Apa yang ada dalam diri Yesus?
apa saja? Ada 3. Emas, pakaian putih, dan minyak. Nah, ini juga harus dilihat apa maksudnya. Yang pertama, emas. Jadi emas ini kan sesuatu yang paling berharga. Nah, biasanya emas yang sudah dimurnikan di dalam api itu kualitasnya baik. Dan ini membuat orang yang memiliki menjadi kaya. Karena emas kan sesuatu yang berharga gitu. Nah, sebetulnya emas yang dalam tanda kutip adalah simbol kekayaan itu adalah emas dari Kristus, dan itu mengacu kepada warisan surgawi dalam kerajaan Kristus yang mulia. Jadi kehidupan surgawi, kehidupan kekal di dalam kerajaan Kristus. Jadi jemaat Laodikia itu diminta supaya membeli emas daripadaku, berarti ambillah daripadaku warisan surgawi. Warisan surgawi itu suatu kekayaan yang paling tinggi. Dan emas itu juga bisa dipahami sebagai iman yang lahir dari sabda Allah. Kepercayaan yang tumbuh dari sabda Allah. Dari Yesus sendiri. Maksudnya sabda Allah melalui Yesus itu. Dan sabda Allah itu akan membawa kepada kekayaan rohani dalam Kristus. Maksudnya demikian. Jadi emas itu adalah simbol suatu warisan surgawi, tapi juga suatu kepercayaan. Dari kepercayaan yang muncul dari firman Tuhan, tentu saja dari pembacaan teks-teks ya. Dan itu akan membawa kepada kekayaan rohani atau harta di surga. Dan itu adalah warisan surgawi, emas. Lalu yang kedua, pakaian putih. Nah, pakaian putih ini memang mau menggambarkan suatu kontras dengan pakaian mewah yang biasa dipakai orang-orang Laodikia. Jadi karena pusat perdagangan pakaiannya mewah-mewah. Jadi Yesus meminta jemaat Laodikia itu untuk membeli dari dia pakaian putih. Dan pakaian putih ini sebetulnya lambang dari pakaian yang sederhana. Jadi dengan Kristus sederhana. Sederhana tidak harus miskin ya. Nah, sederhana itu ya apa adanya gitu ya. Tapi apa adanya juga tidak berarti kotor gitu, tidak. Tapi maksudnya ya sederhana lah. Dan sekaligus putih itu menandakan kemurnian serta kesucian serta hidup pertobatan. Jadi belilah itu maksudnya ambillah daripadaku pakaian putih, itu pakaian kemurnian dan hidup pertobatan. Dan yang terakhir adalah minyak. Jadi kita tahu bahwa jemaat Laodikia itu kan penghasil minyak. Minyak yang dipakai untuk pengobatan. Karena kita tahu jemaat Laodikia ini kan, kota Laodikia itu kan pusat pengobatan mata. Jadi di situ dijual juga minyak yang sangat terkenal untuk obat mata. Sehingga dikatakan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya kita tahu jemaat Laodikia itu kan tidak buta semua gitu. Jemaat Laodikia itu ya matanya itu normal gitu loh. Tetapi kalau dikatakan membeli minyak kepada Yesus untuk melumas matamu supaya melihat, itu maksudnya supaya ini adalah obat. Jadi Yesus itu adalah obat untuk menyembuhkan kebutaan rohani mereka yang tampak dalam semangat suam-suam kuku. Jadi Kristus, apakah dia obat, apakah dia memberikan obat? Ya tentu saja sabda Allah ya, yang menyembuhkan kebutaan tersebut dan juga akan memberikan pencerahan rohani bagi jemaat. Nah, kemudian Yesus berkata lagi, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wah, ini bagus ini dikatain dipakai untuk apa ya? Ditempel gitu ya. Barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan kuajar. Oh, dikasih itu malah ditegur dan diajar gitu. Ya, gimana ini harus dijelaskan ya? Mungkin kalau orang itu melihat atau tujuan hidupnya itu hidup tenang, hidup enak gitu ya, tidak bisa menerima semacam ini. Tapi kalau memang tujuan hidupnya adalah untuk menjadi dewasa di hadapan Tuhan, dia pasti akan menerima teguran dan ajaran dari Tuhan, entah apapun bentuknya. Gitu. Ini kan sebetulnya istilah ini juga bisa ditelusuri dari Perjanjian Lama dalam kitab Amsal, petuah-petuah itu
Di bab 3 ayat 12 kita menemukan loh ini istilah yang sama ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Istilah memberikan ajaran ini ada yang menafsirkan yaitu seperti ajaran itu. Ajaran tidak selalu harus dalam bentuk sesuatu yang lembut gitu. Kadang-kadang juga beroperas juga. Kalau sekarang yang namanya kalau banyak guru itu mulai main pukul gitu, itu langsung bawa ke polisi, HAM gitu ya. Padahal waktu saya kecil, saya SD, saya SMP itu, SD terutama ya, wah itu kalau umpamanya tidak bisa jawab itu siap-siap dipukul. Ya itu supaya belajar gitu loh. Memang dulu kerasa, nggak tahu sekarang. Mungkin beda zaman juga beda zaman, beda ini ya. Beda cara gitu ya. Tapi untuk dahulu sih pukul atau apa sih ya normal lah sejauh tidak sampai biru-biru gitu ya. Malah jadi cerita dulu itu. Tapi ya itulah, itu cara guru mengasihi kita supaya kita itu bisa semakin mau belajar dan semakin dewasa, itu supaya tidak kenal lagi, maka harus serius belajar itu. Nah, lalu dikatakan sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi bertobatlah itu dalam bahasa Yunani itu bertobat itu metanoia ya, pertobatan itu metanoia. Itu istilah yang sering kita dengar juga. Dan metanoia itu tidak hanya menunjuk pada perubahan sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau, jadi perubahan sikap dan perilaku ya, dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan. Jadi selalu ada suatu perubahan menjadi yang baik, menjadi lebih gitu loh. Ada step, ada kemajuan. Dan satu hal yang penting juga bahwa yang namanya pertobatan itu perubahan. Perubahan bukan cara hidup, tetapi bukan cara hidupnya saja, tetapi juga perubahan cara berpikir. Karena cara berpikir kita itu sangat mempengaruhi cara bersikap kita dan juga cara bertindak kita. Jadi pemikiran itu penting ya. Jadi ubah cara berpikir supaya cara hidup kita itu juga berubah gitu. Ini metanoia ya. Istilahnya tiap hari harus menjadi lebih baik. Jangan malah mundur gitu. Ada satu. Lalu dikatakan juga, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ini ada suatu gambaran yang menarik ya, dalam arti Yesus tidak menunggu jemaatnya datang, tetapi Yesus itu datang sendiri kepada jemaatnya. Jadi ada inisiatif dari Yesus untuk mendatangi jemaat dan mengajak mereka untuk keluar dari persoalan atau problem yang dihadapi mereka. Dan dikatakan kalau ada orang membukakan pintu, jadi pintu di sini juga satu bahasa simbol, jadi membuka diri akan kedatangan Yesus. Lalu apa yang diperbuat Yesus kalau kita itu membukakan pintu, membuka diri terhadap Dia, maka dikatakan di sini, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ini harus dilihat secara simbolis ya, bukan dalam arti nanti Yesus datang kita makan. Tentu saja makan bersama ini harus ditafsirkan sebagai suatu situasi sukacita, gembira, penuh keramahan. Jadi kalau kita membuka diri terhadap Tuhan, kita juga akan mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Nah, di sini kita melihat bahwa jemaat Laodikia itu seperti jemaat yang hilang, gitu ya. Tetapi Yesus berusaha untuk menemukan dirinya, maksudnya menemukan diri mereka kembali untuk kembali kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan efek lain ketika kita membuka atau akibat lain ketika kita membuka diri terhadap Tuhan, bahwa kita menjadi menang.
maksudnya jemaat Laodikia menang, itu juga bisa kita tempatkan di dalam, maksudnya dikaitkan dengan diri kita, kita akan menjadi menang. Gitu. Dan kemenangan itu adalah tandanya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, kita bisa membayangkan tahta Tuhan, tetapi sekali lagi ini adalah bahasa simbolis. Bahasa simbolis yaitu bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk memerintah sebagai pemenang, gitu ya. Jadi intinya kududukan bersama-sama itu berarti hidup atau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mudah untuk mengalahkan apa yang namanya godaan duniawi, kesombongan, kekayaan, dan dosa. Oke. Dan yang terakhir itu dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu. Nah, ini kan suatu ungkapan saja. Jadi kalau umpamanya mempunyai atau dianugerahi Tuhan telinga itu, atau akal budi, ya dipakai sungguh-sungguh gitu loh, untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Seringkali ini menjadi suatu ungkapan kepada kita, ya, supaya kita itu memanfaatkan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Telinga ya udah dengarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat. Mata dipakai untuk melihat sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak mendukung kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi roh di sini tentunya ya menyangkut kepada Allah sendiri, ya, daya ilahi. Oke, bagaimana kita mencoba untuk menggali pesan dan penerapan? Ya sebetulnya pesan utama itu dari teks itu adalah supaya kita mawas diri terhadap godaan untuk mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan semata. Dan selanjutnya kita itu hendaknya lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Jadi sekali lagi di sini mau ditunjukkan Tuhan itu sebagai harta sejati dan kekal. Kekayaan boleh, tetapi jangan terlalu mempercayakan kepada harta dan kekayaan. Lalu yang kedua, itu adalah supaya kita diajak untuk mencari keamanan, kedamaian di dalam Allah. Memang di dalam kitab suci kita seringkali mendengar ajakan ya untuk tidak mencari keamanan dan keselamatan dalam bakat, kemampuan, sumber daya manusia, dan kekayaan atau uang. Karena apa? Karena ini semua tidak abadi. Ya misalnya kalau orang ahli musik gitu ya, dengan tangannya gitu ya, kita tidak bisa menjamin apakah tangannya itu akan sehat terus sampai akhir hidup. Toh. Jadi semua itu ada batasnya. Bakat, kemampuan, kekayaan, uang itu ada batasnya. Yang ada di dunia itu ada batasnya. Dan kitab suci mengajak supaya jangan mencari keamanan di situ. Meskipun itu penting ya, carilah keamanan dalam Tuhan. Dan sebetulnya ya menjadi godaan paling berat bagi gereja maupun masyarakat secara keseluruhan itu ya uang dan kekayaan itu ya. Ya memang kan semua yang dikejar itu ya semuanya. Imam juga dalam materi tertentu butuh uang ya. Paroki butuh uang. Atau tidak ada paroki yang tidak butuh uang. Sekarang banyak paroki yang bangkrut dengan pandemi itu pastilah. Uang memang penting ya, tetapi jangan menjadi nomor satu. Dan memang kalau uang sudah banyak itu memang efeknya yaitu tumbuh mentalitas ya sudah tercukupi ya sudah self-sufficient. Dan di sini kita ambil contoh saja di Eropa ya misalnya. Dulu Eropa pada waktu perang, zaman perang itu kan miskin ya. Ya Tuhan menjadi nomor satu gitu. Banyak orang, banyak panggilan. Tapi setelah makmur, setelah tercukupi semuanya, Eropa itu setengah mati cari panggilan. Nah, karena semua sudah tercukupi ya. Ngapain? Sudah tercukupi ya Tuhan untuk apa gitu. Hati-hati loh dengan mentalitas semacam itu. Sekurang-kurangnya kita harus tahu bahwa ya, dalam segala hal di dunia itu semua ada batasnya, bahkan hidup kita ada batasnya juga. Oleh karena itu, ya kita perlu mencari prioritas yang utama, yaitu Tuhan sendiri, karena Tuhan itu yang abadi.
Nah, apa yang harus kita perbuat? Saya loncat saja. Saya diminta untuk mencoba memberikan pemikiran terakhir dari seluruh rangkaian bulan kitab suci ya. Jadi semua sudah melakukan permenungan ya, dan kita tahu bahwa salah satu tujuan PKSN adalah mengenal Kristus. Dan tidak mengenal kitab suci itu berarti tidak mengenal Kristus. Itu dikatakan oleh Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini, tanggal 30 September. Ya mungkin mengapa hari kitab suci nasional itu jatuh bulan September, itu karena Santo Hieronymus ini. Memang di beberapa negara itu baru mulai bulan kitab suci nasional, tapi mereka kan mengikuti apa yang dicanangkan oleh Paus ya, Hari Sabda Allah. Januari kalau tidak salah. Tapi kita berarti punya dua, Minggu Sabda Allah dan Minggu Kitab Suci ya, beda ya. Minggu Sabda Allah dan bulan Kitab Suci, ada hari Minggu Kitab Suci. Nah, mengenal Kristus, jadi berarti kita menjadi serupa dengan Kristus. Istilahnya itu imitatio Christi. Dengan menjadi serupa dengan Kristus berarti mengikuti teladannya dan menjalankan perintahnya. Dan dari PKSN ini ya, kita diajak untuk mengikuti salah satu peran Yesus bagi manusia, yaitu menjadi sahabat. Dan memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita harus tahu bahwa salah satu cara penyelamatannya itu adalah salah satu ya, dengan menjadi sahabat bagi manusia. Bagi yang putus asa, bagi yang menderita, bagi yang kehilangan, dan juga bagi yang bertobat. Dan kita pun ya, tujuan jadi orang Kristen itu adalah untuk menyerupakan diri dengan Kristus, toh. Maka pun kita diajak Yesus untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Yang kita renungkan pada bulan ini, putus asa, kehilangan, menderita, dan sedang bertobat. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci, apa yang kita pelajari itu seharusnya tidak hanya berhenti di pemahaman, pengetahuan saja, atau hanya sampai di hal intelektual gitu ya. Nah, meskipun itu penting, tetapi ada salah satu aspek yang lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh kitab suci itu. Karena tujuan dari membaca kitab suci itu apa sih? Satu, mengenal Kristus, satu, supaya kita sampai kepada Tuhan, kepada Allah Bapa gitu. Kalau kita tidak sampai kepada Allah Bapa, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam studi kita atau permenungan kita. Jadi tolak ukurnya itu bukan kita memperoleh pengetahuan banyak, tapi tolak ukurnya bahwa kita itu sudah, kata membaca kitab suci adalah apakah hidup saya berubah atau tidak. Apakah saya mendapat inspirasi baru untuk mendewasakan hidup saya atau tidak? Apakah kitab suci membawa saya semakin mengenal Yesus dan mengenal Allah Bapa atau tidak? Nah, itu kriterianya gitu. Pengetahuan baik, itu langkah awal. Dan orang harus tahu tentang kitab suci. Tetapi kalau berhenti di situ saja itu kurang. Kita harus sampai kepada yang menciptakan atau yang menginspirasikan kitab suci, yaitu Allah sendiri. Dan terakhir adalah melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab suci tidak mudah. Tetapi itu adalah jalan untuk menjadi seorang manusia Kristen yang sejati. Terakhir, saya akan mengutip apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Devosi kepada kitab suci. Cinta yang lembut dan hidup untuk sabda Allah yang tertulis. Ini adalah warisan dari Santo Hieronymus yang diwariskan kepada gereja dengan hidup dan karyanya. Jadi Santo Hieronymus itu menerjemahkan kitab suci dan menulis komentar-komentar atau penafsiran kitab suci selama 40 tahun. Jadi hidupnya memang diberikan ke situ ya. Ya, ini dari saya ya. Maaf kalau kelamaan. Jadi kalau kelamaan ngaji malam ini, ngaji itu artinya ngasah jiwa ya. Jadi mengasah jiwa itu.
malam ini. Oke, saya kembalikan ke Cimi. Terima kasih Romo Pur atas renungannya yang lengkap, dalam, tajam, banyak pesan-pesan untuk kita juga ya. Silakan Bapak Ibu dan kaum muda bila ada yang mau sharing mengenai apa yang dialami sehari-hari berkaitan dengan tema ini atau tema-tema yang sebelumnya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. 1 atau 2 sharing barangkali bisa disampaikan. Atau kalau ada yang mau bertanya ke Romo Pur juga silakan. Nggak ada yang bertanya. Saya yang bertanya. Romo, tadi bagaimana jemaat di Laodikia menjadi umat yang suam-suam kuku. Kadang, maksudnya tidak panas dan tidak dingin. Dalam kehidupan sehari-hari, saya merasakan bahwa ini suatu tantangan yang tidak henti-hentinya harus diperjuangkan. Kira-kira apa yang harus saya atau barangkali juga ada teman-teman di sini yang harus kami lakukan, misalnya bila kita ini sedang mengalami masa-masa menjadi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, mungkin semangat doa menurun, mungkin ke gereja menjadi malas karena situasi pandemi, karena sekarang ada pertemuan online, karena sekarang semuanya menjadi lebih mudah. Bagaimana menurut Romo? Apa yang harus saya lakukan supaya misalnya kehidupan rohani saya bisa kembali menjadi lebih bersemangat begitu, Romo Pur? Wah, ini jawabannya susah ya, karena tiap orang mempunyai model atau pengalaman masing-masing ya. Kalau saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, tetapi sekurang-kurangnya dari pengalaman saya ya, ya memang ya namanya naik turun dalam hidup itu ada gitu. Tidak bisa kita dalam posisi naik terus turun terus gitu. Hanya kita harus konsisten, harus ingat akan tujuan hidup kita saja. Karena kadang-kadang kita dalam posisi lemah juga ya. Dalam posisi lemah, mudah tergoda, tapi ya kalau jatuh ya bangkit lagi. Gitu. Jatuh, bangkit lagi. Asal tidak suam-suam kuku itu sesuatu yang ini, sesuatu yang malas. Suam-suam kuku itu malas untuk maju gitu loh. Kadang-kadang bahwa orang yang berdosa jatuh, kemudian bertobat, bangkit lagi, malah berkembang lebih cepat daripada orang yang suam-suam kuku ini loh. Malas, jadi mau bergerak itu susah itu. Kadang-kadang memang harus ada semangat untuk maju gitu. Itu yang saya tahu ya, memang trik-trik apa itu, ya setiap orang akan menemukannya di dalam perjalanan hidup, karena tidak semua orang itu sama. Tetapi bahwa jangan sampai kita itu suam-suam kuku yang malas-malas itu, anggot-anggotan gitu loh kalau dalam bahasa, anggot-anggotan itu. Itu yang membuat kita bergerak maju itu lambat. Oke. Baik, makasih Romo Pur. Ada yang sharing mungkin yang lain ya, masa? Malam Romo Pur, saya mau nanya dong, sedikit menyinggung tentang yang tadi Ibu Emil tanyakan tentang umat kita yang suam-suam kuku. Sekarang kan gereja sudah dimulai buka offline, jadi otomatis kita menghimbau supaya umat kita ikut misa secara offline. Tetapi ada beberapa umat yang sudah merasa nyaman untuk misa online. Dia bilang kan sama saja, ikut Zoom katanya, sama katanya berkatnya. Nah, bagaimana saya bisa menyadarkan bahwa misa offline itu lebih penting daripada misa online?
Tolong Romo. Jadi begini ya, kita itu kan gereja ini loh. Kita itu gereja, jadi namanya gereja itu kan suatu paguyuban, satu perkumpulan. Dan tujuan dari gereja itu kan bukan hanya untuk ibadah bersama, untuk saling mengenal gitu loh. Untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga nanti kalau ada kesulitan itu kita bisa saling bantu. Nah ini kalau posisi maunya Pak Ko ini ya, memang tertulis kamu di buku anggota gereja ini, tapi nggak lihat kok nampak di sini gitu. Kalau hanya soal hubungan dengan Tuhan, saya semedi juga bisa, nggak perlu misa toh. Tapi masalahnya kita hidup itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan ya, tapi juga hubungan dengan manusia juga yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri gitu. Jadi mengapa berkumpul bersama itu penting dalam gereja? Itu ya untuk menunjukkan ya kita itu merupakan satu kesatuan gitu. Memang bahayanya itu kalau orang sudah terlalu enak online, itu ya orang malas gitu loh. Jadi orang kan yang penting berkatnya sama gitu loh. Oh belum tentu. Nah, belum tentu. Saya itu juga sampai sekarang itu masih anti misa online itu. Saya tuh enggak ini ya, enggak gimana ya. Saya sendiri itu paling anti yang namanya misa online itu. Saya dulu pernah diminta untuk misa online, saya nggak bisa, kecuali kalau ada 2 orang di depan saya misa, oke lah. Lalu semuanya online gitu dilihat. Tapi kalau saya misa online itu seperti misa apa yang nggak ada orangnya, gimana, ngapain gitu loh. Lalu berkat melalui online juga lain menurut saya sih ya, daripada berkat langsung di gereja gitu. Kan suasananya beda. Ya ginilah, umpamanya kalau untuk menyadarkan mereka itu, bilang saja ya, kita hidup menggereja itu bukan urusan kita dengan Tuhan saja. Kita dengan anggota yang lain gitu loh. Saling membantu dan dibantu. Tuh. Memang saya akan duga nanti akan berat orang masuk ke gereja itu ketika dibuka gitu loh. Kadang-kadang saya tuh di samping saya kan ada masjid. Saya tinggal di Paroki Kramat. Di samping gereja Paroki Kramat itu kan ada masjid itu. Nah, tiap Jumat itu padat ya. Sampai empet-empetan gitu loh. Wah ini kok di tempat gereja kita malah dibatasin gitu loh. Tapi memang ya mau dibilang apa, padat-padat begitu juga nggak ada yang kena COVID itu loh. Lucu ya. Mereka tuh kadang ngawur, tapi kadang-kadang ngawur itu juga penting juga. Kadang-kadang nekat itu loh. Tapi saya bilang nekat tuh yang nggak ada yang sakit juga. Mungkin ada yang sakit tapi nggak dirasain ya, lalu sembuh sendiri gitu. Kita itu ya prokes penting prokes gitu. Tapi kalau dihantui ketakutan terus juga nggak bagus juga. Memang penting. Ya untung-untungan lah situasi seperti ini. Tapi intinya nanti kalau sudah selesai ya tolong ya bilang aja kita itu gereja itu bukan hanya soal ibadah saja. Gereja itu adalah persekutuan kita bersama untuk saling tolong menolong. Ya. Oke. Terima kasih banyak Romo Pur. Romo, boleh saya bukan mau sebenarnya tidak setuju dengan yang Romo baru jawab ini, tetapi saya cuma hanya yang mengenai kalau yang online Romo bukan pengen membantah. Ini kan cuma masalah srek atau tidak srek online atau offline ya. Bukan pengen membantah. Karena belakangan ini saya sukanya meditasi, jadi mengenai yang online pun itu saya bisa menikmati gitu loh. Bahkan saat Ekaristi yang ada lagunya, yang ada gambar yang komuni batin. Ya, komuni batin lah. Nah, itu saya bahkan bisa nangis banget, kusuk banget gitu loh, menikmatinya gitu, bahwa Yesus itu benar-benar hadir. Yesus hadir bukan hanya di gereja yang benar-benar bentuknya hanya gereja. Memang penting kalau ke gereja kita bertemu, bersosialisasi itu penting ya, karena gereja yang tadi Romo sebutkan benar.
Tetapi rasanya pada saat COVID dan harus online ini mengajarkan kita untuk introspeksi ke dalam lagi, lebih masuk ke dalam betul-betul batin lagi, dan merasakan bahwa Tuhan Yesus tuh hadir di dalam diri kita di mana-mana, bahkan di rumah gitu loh Romo. Ini sih cuma sekedar yang saya sharing aja, tambahkan, bukan pengen membantah ya. Thank you, thank you. Ya memang ada yang semacam itu ya, karena kan kita tiap orang itu juga memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita tidak bisa kau harus sama dengan saya harus sama dengan engkau gitu loh. Hanya kan yang dipersoalkan tadi, kalau umpamanya pandemi selesai, bagaimana mengajak mereka itu kembali ke gereja ketika misa online itu sudah membuat mereka nyaman gitu loh. Nah ini kan jadi persoalan dari situ gitu. Kalau tidak ya nanti akhirnya online terus, meskipun pandemi selesai gitu loh. Dan harus ada sesuatu nilai yang lebih ketika kita berkumpul bersama. Saya pribadi kalau ada yang bisa terharu gitu ya. Tapi kalau memang saya kan laki-laki juga nggak bisa terharu juga, susah gitu ya. Tetapi ya cara pandang lain itu, cara pandang lain. Saya tidak bisa menilai atau menghakimi oh itu salah itu betul, susah ya. Nah, tapi saya hanya mau mengatakan ya udahlah setiap orang sama, tapi kalau nanti pandemi selesai, ya kita kembali ke situasi yang normal seperti dulu. Oke, melihat misa secara pribadi untuk Tuhan, oke, silakan. Tapi juga kita harus mempunyai waktu untuk sesama gitu. Saya sih tidak melihat yang salah kalau umpamanya orang misa online kemudian merasa tersentuh berubah, ya mungkin Tuhan bertindak lewat seperti itu gitu loh. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Oke, dari saya. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Bapak. Apakah ada sharing lagi atau pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke doa umat? Baik, tidak ada. Romo, kita lanjut ke doa umat ya. Oke, silakan. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai dan melindungi hamba-Mu yang telah Kau tunjuk, agar dapat menjalankan tugasnya di dunia dengan penuh kebijaksanaan, seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi semua imam, biarawan, biarawati, khususnya yang bertugas di Gereja Santo Lukas, dan yang berasal dari Gereja Santo Lukas, serta Romo Albertus Purnomo. Semoga Tuhan melindungi, memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan memberkati setiap tugas dan karya mereka. Juga hindarkanlah mereka dari segala yang jahat. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara Indonesia, ya Bapa, semoga Engkau memberikan perlindungan, penyertaan, dan hikmat pada para pemimpin negara kami, agar bisa memimpin negara ini dengan kebijaksanaan dan kasih, dan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi, dan dapat memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan bagi rakyat, dan bisa mengatasi pandemi ini dengan sangat baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, Bapa yang baik, kami mau mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Semoga Bapa sembuhkan mereka dari penyakitnya, dan agar mereka bisa tetap bersukacita, mempunyai semangat, harapan, dan damai sejahtera, dan tetap bisa bersyukur, karena tahu bahwa Yesus selalu menyertai mereka selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang menderita, ya Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang menderita akibat kehilangan pekerjaan,
kehilangan anggota keluarga akibat pandemi. Semoga Engkau pulihkan kondisi ekonomi mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Juga mohon kekuatan, perlindungan, penghiburan, dan kasih sayang bagi mereka yang sedang berduka. Dan kami mohonkan juga agar pandemi ini segera dapat selesai dan berlalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat gereja Santo Lukas Sunter, bagi Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon agar kami sebagai pengikut Kristus dapat menjadi sarana kehadiran Kristus bagi orang di sekitar kami. Semoga keluarga kami dapat hidup rukun, penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami. Semoga berkenan kepadamu. Silakan Emil. Terima kasih Yeye. Kita lanjut dengan doa penutup. Caca, silakan. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan itu. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Romo Pur, minta tolong untuk berkat dan pengutusan. Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu juga. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Pur. Terima kasih. Demikianlah Bapak, Ibu, dan kaum muda, pendalaman iman pertemuan keempat telah selesai. Si panggilan Paroki Sunter mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Albertus Purnomo OFM yang telah memimpin pendalaman iman pada malam hari ini, kepada Dewan Paroki Harian Paroki Sunter, kepada tim Komsos Paroki Sunter, kepada Bapak, Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, dan Komunitas Paroki Sunter, serta Bapak, Ibu, dan kaum muda yang telah hadir dan mendukung acara pendalaman iman pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin mengenal Yesus, Sang Sahabat seperjalanan kita, dan kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Selamat malam dan semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu, foto dulu, kameranya tolong dibuka. Kameranya dibuka, foto dulu Ci Margaret. Foto dulu, kameranya tolong dibuka. Ayo kamera dipadam. Silakan kameranya ada dibuka. ada 3 halaman. Yuk. 1, 2, 3. Bentar, ini baru halaman pertama, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Wah, ini banyak banget yang bolong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Romo dan panitia tunggu. Romo dan panitia tunggu sebentar ya. Terima kasih Pak Irandi juga. Sama-sama. Terima kasih. Makasih ya. Makasih Romo tunggu. Romo tunggu sebentar. Aduh, sepeda saya kehujanan deh. Bukannya udah ditutupin belum? Pulang tadi belum ditutupin. Alamu kehujanan besok cuci. Aduh, itu. Mobilku juga kehujanan. Beda. Romo ke SF masih naik motor apa naik sepeda? Belum.
Kan masih online. Oh iya ya, mengajarnya masih online ya. Oh, oke. Terus apa? Jadi sepedaan olahraga ya Romo ya? Iya, itu penting itu. Jauh loh Romo, Boleh hilang, sepedanya tapi itu Depok. jangan hilang. Hah? Motor boleh hilang, tapi itu jangan hilang. Oh, sepeda nggak boleh hilang? Soalnya sudah tidak diproduksi lagi, itu federal tuh. Oh, emang kenapa itu? Udah berapa tahun sepedanya Romo? Enggak kan saya beli, orang belikan di Tokopedia toh. Tapi yang federal kan tutup produksi tahun 98. Waduh. Ya, itu sudah. Kemudian yang ada ini kan hanya saling tukar-menukar, dicat lagi dan segala macamnya. Bahkan diincer-incer itu. Oh iya. Ya udah. Ya udah Romo. Kita akhiri. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi di acara si panggilan berikutnya nanti di info lebih lanjut lagi. Ya, terima kasih. Ibu Bapak, terima kasih. Romo, Ibu Bapak, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk.